Halo semuanya, nama saya Pila, saya dari kelas 11 IPA 2 dan pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai analisa keterampilan bermain bola basket. The fundamentals of dribbling. First, you can't dribble with two hands. That is called double dribble. And when you think about dribbling, think about it as though you were driving and you had a driver's license. Because when you know how to dribble this basketball, it allows you to go anywhere on the floor that you want to go. First thing you want to do is eyes up so you can see everything out on the floor. You will be able to see the basketball beneath you. So you don't necessarily have to look down, but you have to trust your eyes. And if you look straight ahead, you can see right, you can see left, you can see up, and you can see down. But if you're only looking down, you only got one direction you can see. So when you're bouncing the basketball, I got my eyes up, I can see my teammate over here, I can see my teammate over there, and then I can switch hands, I can see here, I can see there. So when you're bouncing the basketball, you want good balance, you want to stay tight, and if you need to take off and run, you can move with the basketball. Very rarely do you want to stand straight up bouncing the basketball, because when you're standing straight up, then that defender can get into you and force you to go backwards. So you always want to be in what we call a triple threat position, where you're bouncing the basketball, and if you need to take off, you can take off. Now, dribbling the basketball, it's all about your fingertips. You want your fingertips on the basketball. You don't want to be underneath the basketball. You want to be on top of the basketball. And if you can stay on top of the basketball and use your fingertips, then you can play games with it. You can bounce it, you can make music, and dance with it. Those are some of the drills that I would do to kind of get a feel for the ball and get loose, and I hope that helps you. Nah, analisa video 1. Dari cara pelaksanaan teknik dribbling yang sudah dijelaskan oleh coach tadi, kita bisa mengerti yaitu pertama 1, eyes up. Eyes up yang berarti pandangan ke depan. Pandangan mata harus selalu ke depan sehingga bisa melihat kondisi sekitar pada saat bermain. Kita tidak boleh memandang bola basketnya terus karena mudah diserang oleh lawan atau mudah dijaga juga. Yang kedua adalah triple threat position. Jadi triple threat position ini merupakan posisi badan di mana posisi badan harus sedikit membungkuk, tidak boleh terlalu berdiri tegak, tapi tidak boleh juga terlalu condong ke depan, sehingga mempertahankan keseimbangan tubuh dan tidak mudah tergoyah, serta sehingga lawan tidak mudah mengambil bola kita saat dalam permainan. Yang ketiga itu fingertips. Fingertips artinya ujung-ujung jari. Saat kita dribble, yang kita gunakan adalah ujung-ujung jari kita dan bukan telapak tangan kita. Hal ini diakibatkan karena sehingga kita bisa mendapatkan kontrol bola yang lebih maksimal. Jadi selalu pastikan untuk menggunakan ujung-ujung jari dan bukan telapak tangan pada saat dribble, dan pastikan ujung jari melentingkan bola dari atas permukaan dan bukan dari bawah. Ingat, jadi dari atas bukan dari bawah. Lalu kita juga harus menggunakan ujung jari sehingga mempermudah pergerakan dribble dan tidak menjadi kaku. Yang keempat adalah pada saat melentingkan bola, jangan melentingkan terlalu tinggi sehingga tidak kehilangan kendali. Jadi tidak boleh terlalu rendah, tidak boleh terlalu tinggi juga sehingga kita bisa mendapatkan kendali. Biasanya orang kalau dribble itu cuman sampai di atas pinggang atau maksimal sampai bahu lah. Kalau terlalu tinggi biasanya bolanya cepat lepas dan mudah dicuri oleh lawan juga. Nah, jadi cara yang benar adalah pertama, kita harus berdiri dengan posisi yang sedikit membungkuk, seperti yang tadi dikatakan oleh coach, triple threat position.
dan condong ke depan. Lutut kita juga harus sedikit tertekuk. Hal ini sangat penting sehingga mempertahankan keseimbangan. Yang kedua yaitu bola didorong ke bawah mengarah lantai. Jadi kita dorong ke bawah begini. Dan pada saat kita ingin dribble maju, maka tangan kita harus mengarah ke depan sehingga bolanya melenting ke depan. Yang ketiga, saat kita memantulkan bola, pastikan untuk tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Pastikan juga kita memiliki kontrol terhadap bola sehingga tidak mudah dicuri lawan. Jadi seperti yang saya katakan tadi, jangan melebihi bahu, tapi jangan juga terlalu rendah sehingga kita memiliki kontrol atas bolanya. Dan yang terakhir adalah bola hanya bisa dipantulkan menggunakan satu tangan saja. Hanya menggunakan satu tangan. Biasanya kalau kita menggunakan dua tangan itu diberi pelanggaran oleh wasitnya. Cara yang salah adalah posisi tubuh kita tidak seimbang, bisa jadi karena lutut kita terlalu ke depan atau badan kita terlalu ke depan, ataupun kita hanya berdiri tegak saja. Itu sangat krusial saat bermain basket. Kita tidak boleh hanya berdiri tegak karena sangat gampang bagi lawan untuk menyerang. Kita bisa mudah jatuh juga. Yang kedua, pantulan bola yang dilakukan terlalu tinggi atau terlalu rendah. Jadi ingat untuk tidak terlalu rendah ataupun terlalu tinggi sehingga tidak lose control over the ball. Yang ketiga itu tidak menggunakan ujung jari saat memantulkan bola. Jadi yang salah itu biasanya menggunakan telapak tangan. Ini tidak maksimal karena kita tidak bisa memiliki kontrol terhadap bolanya. Lalu yang keempat yaitu menggunakan kedua tangan secara bersamaan. Jadi mementingkan begini secara bersamaan itu tidak benar. Biasanya diberikan pelanggaran juga. Dan terakhir, pandangan mata kita pada saat dribble itu selalu melihat ke bola. Nah, ini sangat berbahaya saat bermain basket karena kita tidak bisa melihat sekitar kita. Bisa saja ada orang yang dari depan menabrak dan kita tidak lihat dan berakhir cedera. So let's talk about the fundamentals of shooting. Okay, first, we have to remember our base is extremely important. That means our feet. We want to be about shoulder width apart, and if you're a right-handed shooter, it's okay to have your right foot slightly in front of your left foot. Have a strong base. If you were to jump, this is the position if you were about to jump, this is the position that you want to be in with a nice, firm core and have good balance in case someone bumps you. The second part is our mechanics. Where should our arms and hands and shoulders and everything be? I like to think of it as a U. You have this hand facing the target, okay? You have your elbow kind of tucked into your rib, and you're ready to receive the ball. So when you receive the ball, there's only one thing left to do, is to go right up into your shot. Third, the finish, extremely important, okay? You have your balance, you have your position with the hand, arm, and the ball, and now you're going right up into an extended finish, okay? You see the release is extremely high, almost where you cannot see your hand when you release the ball, okay? And you have your fingertips going towards your target, okay? That gives us a relaxed release. Most importantly is how it all comes together. It's called cadence or rhythm. You want one motion. It's like a spring. Your legs start, the energy goes up through your body into a high finish. So now, let's see how all these things come together. So remember, our legs are extremely important because we need that balance. We might be coming into a shot off the dribble. We might be coming into a shot from a catch. We might just have a random opportunity to shoot the ball. So it's important to always be on balance, okay? Mechanics. We want to keep our elbow right inside and tucked in our rib because the more we get out and we let this elbow get out, you see where my hand is facing now. It's not facing the target. It's facing this way or it's facing this way. We want our hand to face the target. The best way to do that is have our elbow inside and almost tucked into our rib. It leaves for a more relaxed and touching finish, okay? So instead of throwing the ball at the rim, when I have this position and I'm coming up, I'm actually shooting the ball at the rim, okay? Last, our finish is very mechanical, but it's relaxed. It's high. Why is it high? Because if it's high, the ball gets up over the rim much easier. So it looks like this. I start at the base, I have this position,
even if I'm catching the ball, I want to see this hand. I get here, I go up, high finish, and high release. Analisa dari video kedua, cara melaksanakan teknik shooting yang telah dijelaskan sama coach sebelumnya, yaitu pertama, untuk selalu memperhatikan posisi kaki harus selebar bahu, dan apabila tangan kanan lebih dominan, jadi misalnya kita menulis pakai tangan kanan, pastikan posisi kaki kanan itu lebih condong ke depan, dan sebaliknya, kalau misalnya kita lebih dominan tangan kiri, pastikan posisi kaki kiri lebih condong ke depan sedikit. Nah, yang kedua untuk shooting positionnya atau posisi tangan pada saat shooting, yaitu posisi tangan dan lengan berbentuk U seperti ini. Lalu siku dihimpitkan ke dalam mendekati tulang rusuk, jadi sedikit ke dalam dan membentuk siku-siku. Posisi tangan juga harus selalu siap untuk menerima bola, lalu sehingga pada saat shooting sudah bisa langsung menerima bola dan langsung shooting. Dan untuk finishing, yaitu posisi tangan saat telah melepaskan bola harus tinggi dan jari-jari melentik mengarah bola target shootingnya. Jadi biasanya itu begini tangannya, melentik ke depan, tapi pastikan lurus juga. Terus yang terakhir adalah ritme shooting. Saat shooting pastikan tubuh relax dan tidak terlalu kaku, karena biasanya kalau terlalu kaku itu jadinya tidak nyaman pada saat shooting bolanya. Untuk cara yang benar itu posisi tubuh harus seimbang, itu balance. Lalu yang kedua, siku ditekuk ke dalam mendekati tulang rusuk membentuk sudut 90 derajat. Jadi biasanya begini. Tidak terlalu ke dalam tapi tidak terlalu keluar juga. Terus pandangan ke depan, eyes in front. Terus tangan dan jari melekuk pada saat melepaskan bola. Follow through, itu namanya follow through. Kita harus menunjukkan jari kita begini. Bila disingkat bisa dijadikan beef atau balance, elbow, eyes, dan follow through. Cara yang salah biasanya kakinya lebih lebar dari bahu atau bahkan lebih kecil. Itu tidak baik karena lagi dan lagi akan mempengaruhi keseimbangan tubuh kita. Yang kedua yaitu menggunakan dua tangan secara bersamaan untuk mengarahkan bola ke ring. Jadi menggunakan dua tangan seperti ini itu tidak bagus karena yang menggunakan dua tangan itu hanya passing bola dan bukan shooting bola. Shooting bola kita hanya menggunakan satu tangan, yaitu tangan yang dominan. Ketiga, sudut tangan terlalu tertekuk ke dalam atau miring saat shooting. Jadi kita harus memastikan bahwa posisi tangan kita itu ke depan dan tidak terlalu miring seperti ini sehingga bolanya tidak ke samping, dan jangan juga terlalu dalam karena itu akan mempengaruhi sudut parabolanya. Bisa jadi dia terlalu rendah atau bahkan kadang terlalu tinggi. Terus yang terakhir, kurang menekukkan badan dan kaki sehingga posisi tubuh kurang seimbang. Pada saat posisi tubuh kita kurang seimbang, biasanya itu mempengaruhi semuanya pada saat kita shooting. Khususnya dalam melepaskan bola, biasanya kita kehilangan energi karena posisi tubuh kita kurang seimbang. Jadi kesimpulan analisisnya adalah dalam bermain basket, posisi kaki, tangan, dan badan sangatlah penting, khususnya karena berhubungan dengan keseimbangan tubuh. Keseimbangan tubuh itu bakalan sangat berpengaruh saat kita dribbling maupun shooting. Sebelum bermain basket, sebaiknya kita mengerti terlebih dahulu form shooting dan dribbling yang benar, sehingga dapat memaksimalkan performa permainan. Jadi ya, lebih baik kita research dulu sebelum bermain basket, sebelum langsung main begitu saja, sehingga bisa lebih mengerti pada saat sudah ada di dalam lapangan. Selain itu, salah satu aspek penting dalam bermain basket juga adalah pandangan mata atau eyes. Sangat penting bagi kita untuk bisa menganalisa sekeliling kita, khususnya saat dribbling. Kita harus mengetahui posisi-posisi lawan di sekitar kita, sehingga bisa memprotek bola atau saat dribbling, atau bisa lihat nanti ini di blok nggak ya kalau kita shooting, ataupun seperti itu. Saat shooting juga pandangan mata kita harus lurus ke arah ring, sehingga bisa memperkirakan arah bagaimana yang akan diberikan. Sekian dari saya, terima kasih.